Kenapa simpan uang rupiah bikin kita makin miskin? Jadi gini teman-teman, pernah dengar nggak kalau pegang uang rupiah bisa bikin kita tambah miskin? Nah, ini bukan mitos atau cuma kata orang aja. Langsung aja kita bahas kenapa hal ini bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakuin biar nggak kena dampaknya. Tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Kerugian yang pertama kalau kita menyimpan uang rupiah adalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu sederhananya kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Bayangin aja kalau dulu kamu bisa beli sebatang coklat dengan Rp5.000, sekarang mungkin kamu butuh Rp10.000 buat beli coklat yang sama. Jadi inflasi bikin nilai uang yang kita punya sekarang menjadi berkurang karena harga pada naik. Kenapa inflasi terjadi? Ada beberapa alasan kenapa inflasi bisa terjadi. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Kalau banyak orang punya uang lebih dan mereka pada pengen beli barang yang sama, permintaan naik. Karena permintaan tinggi, harga barang itu juga naik. Contohnya, kalau tiba-tiba semua orang pengen beli masker di masa pandemi, harga masker pasti melonjak. Yang kedua, biaya produksi naik. Kalau biaya buat bikin barang-barang naik, misalnya karena harga bahan baku atau upah pekerja naik, produsen pasti bakal naikin harga jual barang mereka supaya tetap untung. Jadi harga barang di pasaran juga ikut naik. Yang ketiga, inflasi impor. Kalau barang-barang yang kita impor dari luar negeri harganya naik, harga barang di dalam negeri juga naik. Misalnya kalau harga minyak dunia naik, biaya transportasi dan produksi juga naik, yang bikin harga barang-barang juga ikut naik. Nah, sekarang kita ngomongin dampak inflasi. Inflasi ini punya beberapa dampak yang bisa berasa di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, daya beli yang turun. Kalau harga barang naik tapi gaji kamu tetap segitu-gitu aja, daya beli kamu bakal turun. Artinya dengan uang yang sama, kamu bisa beli lebih sedikit barang atau jasa. Jadi walaupun kamu punya uang yang sama, rasanya kayak makin miskin karena nggak bisa beli sebanyak dulu. Yang kedua, nilai tabungan berkurang. Kalau kamu simpan uang di tabungan tanpa investasi, nilai uang kamu bakal berkurang. Misalnya kalau inflasi 5% per tahun, uang 1 juta rupiah sekarang nilainya cuma setara dengan Rp950.000 di tahun depan. Jadi simpan uang di bawah bantal nggak bikin kamu kaya. Yang kelima, harga barang dan jasa yang naik. Semuanya jadi lebih mahal, dari bahan makanan, bensin, sampai biaya sekolah. Ini bisa bikin anggaran bulanan kamu kacau kalau pendapatan nggak naik seiring inflasi. Berikutnya, cara mengatasi inflasi. Ada beberapa cara buat mengatasi atau setidaknya melindungi diri dari dampak inflasi. Yang pertama, investasi. Investasi di aset yang nilainya naik seiring waktu, seperti saham, properti, atau emas. Investasi ini bisa bikin kita ngasihin keuntungan yang lebih tinggi dari inflasi. Jadi nilai uang kamu nggak terkikis. Yang kedua, diversifikasi. Jangan taruh semua uang di suatu tempat. Diversifikasi portofolio investasi kamu supaya risikonya tersebar. Misalnya sebagian uang di saham, sebagian di obligasi, sebagian di properti, dan lain-lain. Yang ketiga, ikut perkembangan ekonomi. Fahami kondisi ekonomi dan kebijakan moneter yang bisa mempengaruhi inflasi. Dengan begitu, kamu bisa ambil keputusan keuangan yang lebih bijak. Inflasi itu seperti hantu yang pelan-pelan ngurangin nilai uang kamu tanpa kamu sadari. Untuk itu, penting banget buat punya strategi keuangan yang baik, investasi yang cerdas, dan pemahaman tentang ekonomi, biar nggak merasa tambah miskin meskipun uang di dompet tetap sama. Kerugian yang kedua kalau kita menyimpan rupiah adalah adanya pertaruhan nilai tukar. Nilai tukar itu sederhananya adalah nilai mata uang suatu negara dibandingin dengan mata uang negara lain. Misalnya berapa rupiah yang kamu butuhin buat dapetin $1 Amerika Serikat. Jadi kalau $1 setara dengan Rp15.000, itu artinya nilai tukar antara rupiah dan dolar adalah Rp15 per dolar. Kenapa nilai tukar itu penting? Nilai tukar ini penting banget karena banyak hal dalam ekonomi sehari-hari yang dipengaruhi oleh seberapa kuat atau lemahnya mata uang kita dibanding mata uang negara lain. Ini pengaruhnya bisa gede banget, dari harga barang impor, biaya perjalanan ke luar negeri, sampai daya saing produk kita di pasar internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar adalah nilai tukar mata uang itu bisa berubah-ubah tiap hari karena banyak faktor. Nah, berikut adalah beberapa yang paling umum. Yang pertama, kondisi ekonomi. Kalau ekonomi suatu negara kuat, biasanya nilai mata uangnya juga kuat. Misalnya kalau Indonesia punya pertumbuhan ekonomi yang bagus, investor asing bakal tertarik masukin uangnya ke Indonesia yang bisa menguatkan rupiah.
Nah, yang kedua, tingkat suku bunga. Suku bunga yang tinggi di suatu negara bisa menarik investasi asing. Investor bakal nyari return yang lebih tinggi, jadi mereka bakal tukar mata uang mereka ke rupiah buat investasi di sini. Ini bisa menguatkan nilai rupiah. Yang ketiga, inflasi. Negara dengan tingkat inflasi yang rendah biasanya punya nilai tukar yang lebih kuat. Kalau inflasi tinggi, daya beli mata uang itu akan turun, dan investor bakal ngurangin minatnya buat nyimpen uang di sana. Yang keempat, kondisi politik dan stabilitas. Stabilitas politik dan keamanan juga penting. Negara yang stabil bahkan lebih menarik buat investor yang bisa menguatkan nilai mata uangnya. Sebaliknya, ketidakstabilan politik bisa bikin nilai mata uang turun. Nah, yang kelima, neraca perdagangan. Kalau suatu negara lebih banyak ekspor daripada impor, artinya lebih banyak permintaan buat mata uang negara itu yang bisa menguatkan nilainya. Sebaliknya, kalau lebih banyak impor, nilai mata uang bisa turun. Dampak nilai tukar yang berubah itu ada beberapa. Yang pertama, harga barang impor. Kalau nilai rupiah melemah terhadap dolar, barang-barang impor jadi lebih mahal. Misalnya harga gadget, mobil, atau bahan baku dari luar negeri jadi naik. Ini bisa bikin harga barang di dalam negeri juga ikut naik. Yang kedua, pariwisata dan perjalanan. Kalau nilai rupiah melemah, biaya buat berpergian ke luar negeri jadi lebih mahal karena kamu butuh lebih banyak rupiah buat tukar ke mata uang asing. Sebaliknya, turis asing yang datang ke Indonesia bisa lebih murah buat mereka yang bisa ningkatin pariwisata di Indonesia. Yang ketiga, perusahaan ekspor-impor. Perusahaan yang banyak impor bakal rugi kalau nilai rupiah melemah karena biaya buat beli barang dari luar negeri jadi lebih mahal. Tapi buat perusahaan yang banyak ekspor, melemahnya rupiah bisa jadi keuntungan karena produk mereka jadi lebih murah dan kompetitif di pasar internasional. Yang keempat, utang luar negeri. Kalau pemerintah atau perusahaan punya utang dalam mata uang asing, nilai tukar yang melemah bisa bikin beban utang dalam rupiah jadi lebih besar. Jadi bayar cicilan utang bisa jadi lebih berat. Nilai tukar itu bisa dibilang kayak timbangan antara mata uang satu negara dengan negara lain. Dan perubahan nilainya bisa punya dampak besar di banyak aspek kehidupan. Buat ngadepin perubahan ini, penting buat paham faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan punya strategi buat ngelola risikonya. Dengan begitu, kita bisa lebih siap dan gak terlalu ke bawah arus perubahan nilai tukar yang kadang-kadang bikin dompet jadi kembang kempis. Kerugian yang ketiga, kalau kita menyimpan rupiah adalah berarti kurangnya kepedulian tentang berinvestasi. Kenapa tidak berinvestasi itu bisa bikin kita rugi? Banyak orang yang masih takut atau males buat mulai investasi. Padahal kalau cuma nyimpan uang di bawah bantal atau di rekening tabungan biasa tanpa diinvestasikan, kita bisa rugi dalam jangka panjang. Kenapa bisa begitu? Kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah efek inflasi. Pertama-tama kita harus paham tentang inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Misalnya kalau inflasi 5% per tahun, artinya harga barang-barang naik 5% setiap tahunnya. Jadi uang 1 juta rupiah yang kita punya sekarang, tahun depan daya belinya cuma setara dengan 950.000 rupiah. Kalau kita cuma simpan uang di tabungan dengan bunga rendah atau malah di rumah, nilai uang kita bakal terus berkurang karena inflasi. Simpanan uang kita nggak bertumbuh, sementara harga-harga barang terus naik. Hasilnya kita jadi merasa makin miskin karena daya beli uang kita berkurang. Yang kedua, potensi pertumbuhan investasi. Investasi itu cara buat ngelindungin dan bahkan nambahin nilai uang kita. Ada banyak jenis investasi yang bisa dipilih, dari yang resikonya rendah sampai yang resikonya tinggi, tergantung kenyamanan dan tujuan finansial kita. Contoh investasi yang umum antara lain, yang pertama saham. Investasi di pasar saham bisa ngasih keuntungan yang lumayan tinggi kalau kita milih saham yang tepat. Memang resikonya juga tinggi, tapi dengan pengetahuan dan strategi yang baik, kita bisa ngalahin inflasi dan dapetin untung yang besar. Yang kedua, reksadana. Ini cara investasi yang lebih aman dan cocok buat pemula. Uang kita dikelola oleh manajer investasi profesional yang bakal nyebar investasinya ke berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, dan deposito. Jadi risikonya lebih tersebar dan keuntungannya bisa cukup stabil. Yang ketiga, properti. Investasi properti juga bisa ngasih keuntungan besar, apalagi kalau nilai properti terus naik. Selain itu, kita juga bisa dapat penghasilan pasif dari menyewakan properti. Yang keempat, emas. Emas sering dianggap sebagai safe haven, karena harganya cenderung naik dalam jangka panjang dan tahan terhadap inflasi. Emas cocok buat investasi jangka panjang dan ngasih rasa aman karena nilainya stabil. Keuntungan dari berinvestasi, yang pertama, mengalahkan inflasi. Dengan berinvestasi, kita bisa dapat return yang lebih tinggi dari inflasi. Jadi nilai uang kita nggak terkikis, malahan nilai uang kita bisa tumbuh lebih besar.
Yang kedua, penghasilan pasif. Beberapa jenis investasi seperti properti atau reksadana pendapatan tetap bisa mengasih penghasilan pasif secara rutin. Ini bisa jadi tambahan pemasukan di luar gaji kita. Yang ketiga, persiapan masa depan. Investasi bisa jadi cara buat nyimpen masa depan yang lebih baik, misalnya buat pendidikan anak, pensiun, atau beli rumah. Dengan investasi yang tepat, kita bisa ngumpulin dana yang cukup buat tujuan-tujuan itu. Yang keempat, diversifikasi resiko. Dengan nyebar investasi ke berbagai instrumen, kita bisa ngurangi resiko kerugian. Kalau satu investasi lagi turun, mungkin yang lain lagi naik. Jadi total portofolio kita tetap aman. Resiko tidak berinvestasi. Kalau kita nggak berinvestasi, ada beberapa resiko yang bisa kita hadapi. Yang pertama, daya beli turun. Seperti yang udah dibahas, inflasi bakal terus mengikis nilai uang kita. Kalau kita cuma simpan uang tanpa investasi, daya beli kita bakal terus turun. Yang kedua, kesempatan hilang. Setiap tahun ada banyak peluang investasi yang bisa ngasih keuntungan besar. Kalau kita nggak mulai investasi, kita bisa kehilangan banyak kesempatan buat dapet keuntungan itu. Yang ketiga, ketergantungan pada gaji. Tanpa investasi, kita bakal terus bergantung sama gaji bulanan. Kalau suatu saat kita berhenti kerja atau pensiun, penghasilan kita langsung berhenti. Dengan investasi, kita bisa punya sumber penghasilan tambahan. Yang keempat, tidak siap darurat. Kalau ada keperluan mendadak atau darurat, kita mungkin gak punya cukup dana kalau cuma ngandelin tabungan. Investasi bisa jadi cadangan dana darurat yang siap dipakai kapan aja.